Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, panelis dan para peserta disilahkan duduk kembali. Ya, para hadirin, memang pandemi COVID-19 menjadi bencana mematikan bagi industri pariwisata Indonesia saat ini. Memang sektor pariwisata merupakan satu dari 7 program strategis yang ditargetkan pemerintah untuk percepatan upaya pemulihan ekonomi nasional yang terimbas COVID-19. Nah, di sektor kesehatan, pandemi COVID ini juga membuka kotak Pandora bahwa ada banyak hal mendasar yang juga perlu diperbaiki. Nah, menjadi momentum pembenahan di sektor ini. Ya, di sisi lain, Indonesia tetap berambisi menjadi pusat ekonomi digital ASEAN pada tahun 2030. Salah satu faktor yang akan mengantar Indonesia mencapai ambisi itu adalah booming perusahaan rintisan berbasis digital yang tengah mewabahi negeri ini. Dan di hari terakhir ini dan sesi pertama kita ini, kita akan membahas dengan topik Outlook Pariwisata 2021. Dan tentunya langsung saja untuk mengikuti diskusi panel hari ini dalam sesi tema Outlook Pariwisata 2021 dan bersama dengan Bapak Primus. Namun sebelumnya saya informasikan untuk sesi tanya jawab peserta bisa mengisi pertanyaan di fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom. Langsung saja moderator kita pagi hari ini Bapak Primus Dorimulu. Silakan Pak Primus. Ya, terima kasih Alisa. Tentu kita harus menyampaikan dulu salam protokol kesehatan 3M ya. Ya. Yaitu Menjaga jarak, memakai masker dulu, memakai masker. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, betul. Dalam menjaga jarak itu menghindari kerumunan. Karena dalam kerumunan susah menjaga jarak. Nah, sedangkan tugas pemerintah adalah 3T, yaitu testing dulu, tracing dan treatment. Nah, tugas kita yang penting, tugas rakyat, kerjasama. Yeah. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita diskusi topik yang menarik, Outlook Pariwisata 2021. Tahun ini, 2020, pariwisatanya suram, Alisa, suram. Tahun depan, kita harap tidak lagi suram, kan begitu. Nah, kesuraman tahun ini itu ada angkanya. Kalau tahun lalu 2019, the whole year ya, itu Wisman, wisatawan mancanegara itu 16 juta. 16 juta. Nah, lumayan kan kita bergerak dari 10 juta pada tahun 2015 ketika tahun pertama Presiden Jokowi ya. Nah, waktu itu ada optimisme 2019 itu bisa mencapai 20 juta. Tetapi sebelum COVID pun ekonomi kita sudah dunia ke slow down ya. Nah, tambah COVID langsung terkapar. Nah,
Januari sampai September year to date itu jumlah wismanya itu baru 3,6 juta atau turun 70,6% dibanding periode yang sama 2019. Jadi sangat. Nah, kemudian PDB, laporan PDB kita kuartal ketiga dan kuartal kedua. Nah, kita kan mulai terkena kuartal kedua kan. Ya. Nah, kuartal pertama kan bagus. Begitu COVID kena Maret ya, itu langsung April terkapar ya. Dan yang paling pertama terkapar adalah sektor pariwisata, sektor transportasi, dan itu terkonfirmasi pada data BPS ya, bahwa sektor transportasi dan pergudangan pada Q2 itu kontraksi sampai minus 30,8%. Nah, ekonomi kita secara keseluruhan minus 5,49 ya. Ya, tapi khusus sektor ini paling dalam dia jatuh. Nah, Q3 membaik dari 30,8 ke 16,8%. Nah, sementara PDB kita minusnya turun ke 3,4%. Jadi memang baik. Kita harap tahun depan. Kenapa? Yang namanya pandemi COVID-19 ini, virus ini, itu memaksa pemerintah dimanapun untuk memerintahkan rakyatnya jangan terlalu banyak bergerak. Kan begitu? Ya. Nah, yang paling ekstrim kan itu lockdown. Nah, kalau kita agak soft, namanya PSBB. Nah, dengan PSBB ini orang nggak banyak ke restoran, apalagi naik pesawat ya. Ya. Nah, sementara kita tahu kita daerah kepulauan, Indonesia daerah kepulauan ya, itu wisman kalau datang terbanyak lewat pesawat udara, Betul. bukan lewat darat. Betul. Nah, kedua laut baru ke darat. Nah, pada masa pandemi ini justru yang paling banyak masuk lewat darat. Nah, kita punya darat dari mana yang masuk ya? Pondok ini pasti sedikit lah masa masuk ya. Yang banyak tentu barangkali dari apa namanya, dari Malaysia ya, ke Kalimantan Barat ya, Kalimantan itu timur ya, tengah. Tapi ternyata yang paling banyak itu dari Timur Leste. Pulau Timur itu kan ada negara lain namanya Timur Leste. Nah, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak sekali mereka berbelanja di Kupang. Nah, itu angka signifikan. Nah, itulah. Nah, kita mau tanya pakarnya ini. Ya, pelaku lah, bukan pakar yang membidangi perhotelan ya. Tapi kita menyapa semua narasumber kita ya. Pertama, kita menyapa Ketua Umum PHRI, Pak Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi, Pak Haryadi. Selamat pagi, Mas Primus. Iya. Dan juga rekan yang lain, Pak Budi, Pak Ade. Iya. Terima kasih, Pak Haryadi sudah 2 kali hadir di acara Outlook kita ya, Elisa. Luar biasa. Terima kasih, Pak Haryadi. Mudah-mudahan nggak bosan ya, Mas ya. Mudah-mudahan Mas Primus nggak bosan ya. Oh, ini kita sangat berterima kasih. Dan tentu saja pendengar dan pemirsa kita ya, Elisa ya. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Direktur Utama PT Panorama Sentra Wisata TBK. Nah, sudah TBK nih, Pak Budianto Tirta Wisata. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Primus, Ya, pagi Pak Haryadi, Pak Ade. Ya. Kemudian narasumber. Salam sehat, Pak. Yang ketiga, Direktur Layanan Pengembangan Usaha dan Teknologi Informasi dari PT Garuda Indonesia Tbk, Pak Ade Rusardi. Pak Ade, selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Primus, Ya. Pak Haryadi dan Pak Budi. Salam sehat. Salam sehat. Kemudian ada pembicara kita, tapi jam 11, yaitu provinsi yang penduduknya sedikit. Jawa Barat berapa kira-kira? Jawa Barat. Nah, ini adalah provinsi Bangka Belitung. Dulu itu bagian dari Sumatera Selatan ya. Penduduknya cuma 1,5 juta. Tapi mau jadi pariwisata, nggak mau tambang lagi. Nah, itu nanti join Pak Erzaldi Rosman, gubernurnya, jam 11 ini. Nah, kesempatan pertama kita dengar dari Pak Haryadi. Bagaimana memetakan, karena hotel banyak terkena kalau orang nggak berjalan, nggak kemana-mana, nggak nginap di hotel kan. Benar. Bali lumpuh. Nah, sekarang orang ternyata, wah kalau kita cuma pariwisata aja, nggak ada pertanian, langsung
PDB-nya menurun. Nah, kontraksi paling besar Bali. Nah, silakan Pak Haryadi memetakan bagaimana kondisi kita dan bagaimana 2021. Silakan Pak Haryadi. Ya, boleh saya ini ya share screen Oh, ya? silakan Pak. Ya. Sudah terlihat Mas Primus? Sudah. Sudah, Pak. New Ya. normal. Iya. Jadi ini mohon maaf nih ininya karena hari ini ada 2 webinar jadi saking bingungnya ini lupa dirubah jadi masih bahasa Inggris. Oh, no problem. Nah, jadi kita lihat bisnisnya dulu Pak Iya. Mas Primus ya. Iya. Dari data yang terakhir 25 November kemarin itu posisi kita adalah udah 512.000 ya kasusnya dan yang sembuh 430.000, yang meninggal 16.225. Nah, Bali itu termasuk yang cukup bisa terkelola sebetulnya. Iya. Di Bali itu kasusnya 13.389 dan yang sembuh itu 12.217. Jadi tingkat kesembuhannya lumayan tinggi, 84% lebih nih di Bali. Iya. Jadi memang Bali sebetulnya asal dikelola dengan baik masih cukup prospektif. Nah, kalau dari sisi turis arrival-nya ini di 2020 itu 3,5 juta nih Mas Primus. Kalau tahun lalu kita di 16,1, ini tahun ini adalah sekitar 3,5 juta. Dan ini dropnya memang luar biasa ya, hampir 70% lebih. Dan okupansi terakhir itu juga kita kira-kira sekitar drop di 30%. Mungkin saya langsung aja ini untuk menggambarkan aja memang trennya memang memprihatinkan Mas Primus. Tapi ada harapan sedikit karena memang kita kalau lihat di pariwisata tuh lihat di penerbangan Mas Primus. Ini pergerakan pesawat itu yang paling berat itu di bulan Mei, hanya 27.439 pergerakan pesawat, dan ini sebenarnya udah naik. Ini posisinya tanggal 14 November, jadi kita harapkan tetap akan naik ya, mudah-mudahan bisa melebihi bulan Oktober. Jadi mudah-mudahan ini adalah curve yang menunjukkan kita menuju ke arah yang lebih bagus, ke pemulihan. Nah, ini posisi daripada okupansi kita, okupansi hotel itu ya sekarang ini karena PSBB udah 2 kali kena, kita sekarang ini di kisaran memang hampir sama, sekitar 25-30% saat ini Mas. Nah, itu kondisinya. Nah, ini yang menyebabkan mungkin saya langsung aja deh ke ininya ya, bagaimana kita membuat demand itu bisa meningkat gitu. Jadi memang kalau demand meningkat itu pertama adalah yang kita harapkan adalah terjadinya confidence dari masyarakat bahwa pandemi ini bisa terkendali. Jadi ini memang orang banyak berharap terhadap vaksin, tapi sebetulnya tidak hanya vaksin, tapi sebetulnya bagaimana kita confidence untuk menerapkan protokol dan kita betul-betul bisa punya keyakinan untuk bahwa kita safe gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau pemerintah itu menyetop yang namanya PSBB Mas Primus. Karena itu kemarin kan kami juga menghimbau sebenarnya ke Gubernur DKI Jakarta karena ada kasus klaster pertamburan, itu sebenarnya kami nyampaikan udahlah kalau memang pemerintah nggak konsisten, lebih baik stop aja PSBB-nya. Dan yang ketiga ini adalah mengantisipasi dari berita hoax terkait dengan COVID-19 ini dan sebagainya, ini harus diantisipasi dari berita-berita yang tidak relevan ya. Dan yang keempat adalah bahwa pemerintah diharapkan benar-benar bisa memberikan stimulus yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan sesegera mungkin mengeksekusi dari belanja pemerintah. Nah, ini sekarang masih berproses untuk hal ini. Yang jelas kalau untuk di di pariwisata yang efektif itu baru yang untuk subsidi pekerja dan prakerja, tapi untuk korporasinya belum. Nanti saya jelaskan berikutnya. Dan yang kelima adalah untuk membuat program-program bundling, yaitu antara penerbangan dengan hotel. Jadi ini sudah mulai Mas, kami insya Allah nanti bulan Desember ini juga ada kita pertama kali dengan AirAsia dulu, karena ini kerjasamanya sebetulnya antara PHRI dengan INACA, Indonesia National Air Carrier Association ya. Dan yang terakhir adalah mengoptimalisasi dari big data untuk mengkonsolidasikan permintaan yang tersebar di internet. Itu sebetulnya permintaan itu masih ada saja, tapi kalau kita bisa mengolah big data sebetulnya di sana ada permintaan. Nah, ini kalau strateginya yang kita lakukan jadi PHRI untuk usahanya untuk survive dan rebound, itu yang pertama adalah kita meyakinkan pemerintah
untuk bisa sharing the burden ya. Jadi semua yang berkaitan dengan biaya pajak, jaminan sosial, biaya utilities itu dipotong sedemikian rupa sehingga itu akan meringankan beban kita. Dan juga menyediakan stimulus untuk industri pariwisata. Ini yang terkait dengan korporasinya dan juga pekerjaannya. Kalau pekerjaannya sudah Mas, ini tinggal korporasinya. Nah, ini berupa hibah, namanya hibah pariwisata. Alhamdulillah sudah disetujui oleh pemerintah dan mudah-mudahan akan sudah bisa dieksekusi untuk 101 kabupaten dan kota. Jumlahnya juga cukup besar juga, 3,3 triliun, di mana 70% untuk industri, yang 30% adalah untuk pemerintah daerah. Dan juga yang berikutnya adalah kita juga telah juga mendapatkan kepastian dari OJK, yaitu untuk relaksasi hutang selama 2 tahun. Jadi dari Maret 2020 sampai dengan Maret 2022. Ini akan banyak membantu kami di dalam terutama berhubungan dengan perbankan. Nah, yang ketiga adalah kami juga sudah mendapatkan support, yaitu dengan adanya sertifikasi cleanliness, health, safety, dan environment. Ini sertifikasinya alhamdulillah gratis nih Mas Primus. Jadi kita juga terbantu di sini, walaupun isi daripada sertifikasi itu adalah kolaborasi kita bersama untuk menentukan poin-poinnya. Nah, yang berikutnya tadi udah kami sampaikan, kita bekerja sama dengan Inaka. Ini tujuannya adalah untuk mendorong demand, Mas Primus. Jadi saya mendengar dari dari partner kami dari AirAsia bahwa dia untuk di Bali sudah penuh penerbangan untuk Bali. Jadi luar biasa. Karena memang sangat murah harganya, jadi penerbangan udah penuh semua. Jadi kalau dilihat di online travel agent, kelihatan sekarang untuk Bali sudah mulai bergeliat untuk Desember nanti. Dan yang kelima adalah kita sekarang sedang meyakinkan pemerintah juga untuk membuka Bali untuk menerima turis internasional. Nah, ini mudah-mudahan ini juga bisa segera bisa dilakukan. Dan juga yang terakhir dari kami adalah mengusulkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan PSBB atau PSBB transisi, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga diharapkan itu akan membuat kita bisa ekonomi kita bisa bergerak dan pariwisata kita bisa bergerak. Mungkin itu sementara Mas, ini dari kami. Terima kasih. Sebelum saya ke pembicara lain, saya mendalami beberapa hal ya. Masih ada waktu 2 menit dari jatahnya Pak Haryadi. Ini PSBB menurut Pak Haryadi itu boleh dihapus tanpa membuat ledakan positif baru. Ya, jadi begini, kita mengambil referensi Mas. Tentunya di sini adalah disiplin masyarakat sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau kami melihat seperti Bali itu sudah siap. Bali sudah siap, Batam Bintan sudah siap, tapi kalau Batam Bintan ini kan masalahnya karena Singapurnya yang menerapkan protokol karantina, itu yang jadi masalah ya, karena mereka semua orang yang masuk Singapura karantina jadi nggak bisa jalan. Tapi kalau Bali itu menurut saya bisa jalan, dan saya mereferensinya adalah dengan Turki Mas Primus. Jadi Turki itu sejak 12 Juni itu sebetulnya sudah membuka untuk internasional turisnya, dan alhamdulillah mereka bisa kendalikan. Jadi Turki itu kalau tahun lalu itu 44,5 juta turisnya. Tahun ini yang masuk kira-kira 10 juta. Jadi dia masih bisa survive lah, tidak terlalu dalam gitu. Nah, itu jadi kita melihat dari sana bisa berjalan, tapi memang catatannya protokol kesehatannya sangat ketat. Jadi siapapun yang melanggar itu pasti harus dikenakan sanksi. Jadi sebetulnya bisa dikendalikan kalau kita disiplin semuanya, Mas. Ini menarik karena contoh Singapura, negara kecil, negara pulau yang disiplinnya tinggi sekali, Alisa. Tetapi mereka karantina, sementara kita negeri yang terkenal kurang disiplin, tapi tanpa PSBB kita mengharapkan kita bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini bagaimana optimismenya Pak Haryadi ini, Pak? Ini menarik. Ya, kalau saya yakin, kalau semua, karena kalau Singapura jangan dijadiin contoh ya Mas, karena Singapura itu negaranya kecil dan dia sangat restricted betul. Tapi yang saya contohkan adalah Turki, karena Turki itu jumlah penduduknya sekitar 85 juta ya, jadi cukup cukup signifikan juga ya. Dan dia tidak ada restriksi itu Mas, jadi semua boleh keluar masuk, boleh nggak ada karantina, tapi memang diketatkan. Nah, Thailand juga demikian.
Thailand itu sebetulnya juga sudah membuka, dan kalau kita bicara dari casesnya, Thailand itu justru lebih ini Mas, lebih maju dia karena memang dia bisa mengendalikan betul. Jadi kalau kita mau lihat contoh-contoh negara tersebut, itu sebetulnya menarik untuk kita kaji ulang ya. Memang kalau kami menyarankan yang dibuka penuh untuk turis asing itu Bali dulu aja, karena Bali kita dulu ya. kontrolnya lebih mudah. Kalau yang lainnya itu nggak apa-apa dibuka sebetulnya, asal kita semuanya disiplin saja sih sebetulnya nggak ada masalah. Yang problem itu kan adalah kedisiplinan, dan kadang-kadang yang bikin konyol itu adalah justru yaitu tadi pemerintah daerahnya nggak konsisten, jadi penerapannya salah target gitu loh. Jadi yang harusnya sudah bisa dilepas diawasin terus, tapi justru yang masyarakat yang rawan terhadap penyebaran itu malah itu yang tidak diedukasi, tidak dikontrol. Ya. Apa alasan mengapa Bali? Jadi saya bisa menerima ya, Mbak Lisa ya, karena harus dibuka adalah yang memang jalur pesawat ya, seperti Jakarta, Batam, Bali ya. Nah, tapi mengapa Bali harus lebih dulu? Apakah karena dia lebih disiplin, pemerintah daerahnya lebih bertanggung jawab atau bagaimana? Iya itu Mas. Pertama masyarakatnya disiplin. Itu modal utama ya. Pertama masyarakatnya disiplin. Kedua pemerintah daerahnya juga sangat, karena pemerintah daerah di sana sekarang udah minus 12% lebih Mas pertumbuhan ekonomi. Jadi udah berat sekali di sana. Jadi pemerintahnya pasti juga akan betul-betul bertanggung jawab untuk mengamankan ya protokolnya. Yang ketiga dari sisi fasilitas kesehatan juga mendukung Mas. Jadi rumah sakit, tenaga medisnya juga cukup di sana. Artinya kalau ada apa-apa fasilitasnya cukup memadai. Nah, yang ketiga itu adalah dari sisi konektivitasnya itu mencukupi, Mas. Jadi pesawat yang ke sana itu kan kalau sebelum pandemi itu kalau saya nggak salah ya itu ada sekitar per hari itu bisa sekitar 65 frekuensi turun naik ya, itu bisa cukup tinggi di Bali. Maaf, kayaknya lebih 100-an deh frekuensinya. Bali itu sangat tinggi ininya penerbangannya. Nah, jadi konektivitasnya tuh sangat baik di sana. Dan yang terakhir, Mas, fasilitas destinasinya, fasilitas hotel dan restorannya sudah sangat-sangat memadai. Jadi kalau kita mau test case gitu, Bali salah satu yang memang menurut pandangan kami adalah memenuhi unsur-unsur baik dari safety-nya dan juga dari sisi komersialnya. Demikian, Mas.